Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat Ibu Fitri selaku dosen matkul profesi pendidikan serta teman-teman yang saya cintai. Di sini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang peran guru dalam memahami latar belakang siswa. Adapun nama kelompok dari kami yaitu saya sendiri, Tuti Malika, NIM 2100005298, dan Firna Rizka Sabila, NIM 2100005295. Nah, yang pertama adalah kita membahas tentang karakteristik peserta didik. Jadi, sebagai seorang guru sangat perlu memahami perkembangan peserta didik. Perkembangan peserta didik tersebut meliputi perkembangan fisik, perkembangan sosial emosional. Perkembangan tersebut memiliki kontribusi yang sangat kuat terhadap perkembangan intelektual atau perkembangan mental atau perkembangan kognitif siswa. Pemahaman terhadap perkembangan peserta didik sangat diperlukan untuk merancang pembelajaran yang kondusif yang akan dilaksanakan. Dengan adanya rancangan pembelajaran yang kondusif, maka akan membuat motivasi belajar siswa sehingga mampu meningkatkan proses dan hasil pembelajaran yang diinginkan. Yang telah dijelaskan tadi, yang pertama yaitu ada perkembangan fisik. Nah, apa sih perkembangan fisik itu? Nah, jadi dalam perkembangan fisik itu ada pada masa anak masuk kelas 1 SD atau MI, anak berada dalam periode peralihan dan pertumbuhan cepat masa anak-anak awal ke suatu fase perkembangan yang lebih lambat. Yang kedua ada perkembangan sosio-emosional. Pada masa anak pemula masuk SD atau MI berkembang sosio-emosional yang mulai dikembangkan yaitu keterampilan berpikir, bertindak, dan pengaruh sosial yang kompleks. Pada masa ini anak pada dasarnya egosentris, berpusat pada dirinya sendiri. Dengan seiring bertambahnya kelas dan berlangsungnya pendidikan, pengajaran di sekolah, anak semakin mengembangkan konsentrasi dalam mengajarkan sesuatu seperti mengerjakan tugas sekolah dan mengevaluasi diri sendiri dibandingkan dengan orang lain. Setelah kita mengetahui karakter peserta didik, kita juga harus mengetahui cara-cara memahami karakteristik peserta didik. Nah, bagaimana sih cara mengenali karakteristik peserta didik? Dalam mengenal dan memahami peserta didik, guru hendaknya dibekali dengan ilmu psikologi pendidikan, ilmu psikologi anak, dan ilmu psikologi perkembangan. Pada ketiga ilmu tersebut, terdapat konsep dasar tentang perkembangan kejiwaan peserta didik yang sangat membantu seorang guru. Seorang guru juga dapat berperan sebagai psikolog yang dapat mendidik dan membimbing peserta didiknya dengan benar, memotivasi, dan memberi sugesti yang tepat, serta memberikan solusi yang tuntas dalam menyelesaikan masalah anak didik dengan memperhatikan karakter dan kejiwaan peserta didiknya. Demikian juga guru dalam menyelesaikan masalah anak harus mengetahui akar masalah sehingga dapat menentukan terapi dan solusi yang tepat dalam menyelesaikan masalah tersebut. Nah, berikut merupakan cara mengenal dan memahami peserta didik dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama yaitu memperhatikan, kedua menganalisa tutur kata atau cara berbicara, dan yang ketiga yaitu perilaku atau perbuatan anak didik. Karena dari 3 aspek di atas, setiap orang atau anak didik mengekspresikan apa yang ada dalam dirinya, karakter atau jiwa. Untuk itu, seorang guru harus secara seksama dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan peserta didik dalam setiap aktivitas pendidikan. Adapun faktor yang menyebabkan kesulitan belajar pada siswa. Pengertian belajar menurut M. Surya seperti dikutip oleh Budiamin dan Setiawati 2009 adalah suatu proses atau usaha yang dilakukan oleh individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan. Sebagai hasil dari pengalaman individu itu sendiri dan interaksinya dengan lingkungan, perubahan tersebut akan terlihat dari penguasaan respon-respon baru terhadap lingkungan yang berupa keterampilan, sikap, kecakapan, pengetahuan, pengalaman,
diferensiasi, dan sebagainya. Pada prakteknya, proses pendidikan dan belajar siswa tidak akan selalu berjalan lancar karena sering ada permasalahan. Lalu ada yaitu permasalahan belajar siswa sangatlah kompleks dan bervariasi, mulai dari cara membagi waktu belajar, cara belajar, mengerjakan tugas-tugas, menyesuaikan dengan pelajaran baru, lingkungan sekolah, guru-guru, tata tertib sekolah, dan sebagainya. Hal ini tidak lepas dari dampak perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya hidup di masyarakat. Muncullah permasalahan siswa tidak lepas dari kondisi pribadi siswa. Tidak sedikit orang mengatakan bahwa permasalahan siswa dikarenakan oleh faktor intervensi, namun lebih pada sikap dan kedisiplinan siswa yang rendah. Menurut yang disampaikan oleh Ahmadi dan Supriyatno, faktor yang menyebabkan kesulitan belajar pada siswa antara lain adalah 1. Faktor internal dan faktor eksternal. A. Faktor internal terdiri dari kondisi tubuh siswa, tingkat intelijensi, bakat, minat, motivasi, kesehatan mental, dan tipe belajar anak. B. Faktor eksternal. Faktor keluarga yaitu cara mendidik anak, hubungan orang tua anak, contoh atau bimbingan dari orang tua, suasana rumah atau keluarga, keadaan ekonomi keluarga. Yang kedua adalah faktor sekolah. Terdiri dari guru, sarana prasarana, kondisi sekolah, kurikulum yang digunakan, dan waktu sekolah. Yang ketiga adalah faktor lingkungan sosial, terdiri dari teman bergaul, lingkungan tetangga, dan aktivitas dalam masyarakat, dan lain sebagainya. Faktor-faktor yang dapat menghambat keberhasilan belajar siswa. A. Faktor internal, antara lain kemampuan belajar yang rendah, motivasi belajar yang rendah, sakit-sakitan, sikap pesimis, sikap negatif terhadap pelajaran, kebiasaan buruk atau malas dalam belajar, panca indera yang kurang berfungsi secara optimal, dan mengalami stres. Adapun faktor eksternal antara lain kurang memiliki fasilitas belajar, teman yang malas belajar, iklim kehidupan keluarga yang tidak harmonis, iklim kehidupan sekolah yang kurang kondusif, interaksi siswa dengan guru kurang harmonis, proses belajar kurang tertata dengan baik, dan fasilitas belajar kurang lengkap. D. Peran guru dalam memahami siswa. Peran guru dalam memahami siswa. Guru adalah tokoh kunci dalam kegiatan-kegiatan bimbingan yang sebenarnya di dalam kelas. Guru sangat erat hubungannya dengan murid. Kedudukan guru itu berwenang sepenuhnya dan mampu untuk mempelajari dan memahami muridnya. Peran guru dalam memahami peserta didik sangatlah berperan dalam proses pembelajaran. Di antaranya yaitu 1. Mengembangkan potensi peserta didik. Dengan guru dapat memahami peserta didik, guru dapat dengan mudah mengembangkan potensi-potensi peserta didiknya yang terpendam, sehingga sebagai seorang guru dapat memunculkan bakat-bakat baru yang dimiliki oleh peserta didik yang belum pernah diekspor sebelumnya. Peran guru dalam memahami siswa yang kedua adalah mudah melakukan pendekatan pengajaran. Seorang guru yang telah memahami karakter peserta didiknya masing-masing akan lebih mudah dalam melakukan proses pembelajaran. Karena guru yang sudah mengerti betul apa yang dibutuhkan atau yang diinginkan oleh peserta didiknya. Sehingga dalam proses pembelajaran, guru dapat menggunakan pendekatan pengajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Dengan begitu, proses pembelajaran tercapai dengan maksimal.